Matur nuwun Kang Son. Kang mriki, kula kan milih jumroh ke ngomong apa jumroh ke apa? Sing kok mangat kowe bojomu karo tuamu. Mantap ya. Kita kan milih jarangan orang-orang itu yang mengumrohkan apa milih sama Abah, jawabannya sama. Wah. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan Bung Kameramen, berita apa yang perlu kita bacakan? Silakan. Baik, alhamdulillah Bu Alfian, kita bisa syuting kembali. Nah, ini Bu Alfian, kembali kita membahas fenomena Gus Miftah. Nah, jadi langsung saja di awal ini saya munculkan dua hal yang sedang ramai di sosmed Bu Alfian. Yang pertama tentang statementnya Ustadz Felix Xiao. Nah, jadi Ustadz Felix Xiao itu tidak terlalu membenarkan perilaku netizen Indonesia memberikan donasi yang berlebihan kepada tukang es. Kenapa? Karena kata Ustadz Felix, nanti akan muncul orang-orang yang melakukan hal yang sama. Benar terjadi Bu Alfian. Jadi ketika ada pengajian lagi, tapi bukan Gus Miftah Bu Alfian, itu dari tokoh NU lain lah, anak kiai lagi. Tiba-tiba tukang esnya jadi banyak Bu Alfian. Nah, jadi kan orang berpikiran, mungkin ya, diduga lah ya, tukang es itu berpikiran, nih kita akan dikatain goblok, terus kita dapat donasi gitu. Nah, tapi mudah-mudahan itu hanya mereka ingin jualan, hanya ingin laku lah. Nah, tapi itu fenomena yang disampaikan Ustadz Felix termunculkan lah. Itu yang pertama Bu Alfian. Yang kedua, kita tahu Gus Miftah itu sudah memberikan pengunduran diri kepada Prabowo Bu Alfian. Nah, nggak lama setelah itu muncul dua model aksi. Yang pertama aksi dari tukang es yang dapat duit banyak itu Bang Alfian. Dia nangis-nangis di video, dia meminta dan memohon kepada Pak Prabowo agar permohonan pengunduran diri Gus Miftah ditolak. Wah, ini lucu juga nih Bang Alfian. Pertanyaannya siapa yang ngomporin gitu. Yang pertama itu ke tukang es. Yang kedua Bang Alfian, ini muncul tiba-tiba demo dari aliansi santri. Demonya sama seperti kalimatnya sama yang dimunculkan oleh tukang es tersebut, bahwa demo itu memohon atau meminta Pak Prabowo untuk meminta agar permohonan pengunduran dirinya Gus Miftah itu ditolak. Nah, Bung Alfian, dari beberapa hal ini Ustadz Felix dan yang tukang es dan demo ini, bagaimana respon awal Bung Alfian? Silakan. Ya, saya pikir sudah selesai. Kalau ilmu kekeluargaan sudah talak 3 ya. Satu, saya akan mengikuti utuh ya bagaimana pengakuan daripada orang yang bernama Gus Miftah. Dan kita kalau tarik lagi rekam jejak digital yang begitu banyak, dari yang menghina seorang ibu Yati kalau nggak salah, kemudian dia melempar makanan, terlalu banyak item-item yang membuat dia tidak punya alasan untuk dikembalikan. Son Haji ini saya pikir harus istighfar lah ya. Anda tidak usah lalu berputar dengan permainan yang dibuat oleh orang lain. Sudah, Anda diam, Anda jualan lagi, atau dengan model yang Anda punya, Anda bisa bikin jualan dengan format lain. Yang pertama, buat pemirsa, ini merupakan sebuah hal yang kontraproduktif. Yang kedua, aliansi santri ini menurut saya akan memberikan delegitimasi buat santri. Terlalu sering ada sesuatu yang tidak cocok dengan kepentingan tokoh tertentu, jual-jual nama santri. Nah, kelihatannya para kelembagaan alumni santri seluruh Indonesia harus angkat bicara. Itu bukan punya kami. Jadi dari saya, pengunduran diri daripada Gus Miftah sudah selesai. Alias santri mana, pesantren mana yang tahu mendengar omongan-omongan yang tidak patut, menghina orang depan umum dengan kata-kata yang sangat tidak memanusiakan. Nah, yang lainnya mungkin buat kita harus jadi pelajaran. Ketika Gus Miftah sudah mengundurkan diri, kapan Gibran mengundurkan diri?
Kapan orang-orang yang tidak becus dan tidak mampu mengelola negara dan berperan dengan fungsi-fungsi tupoksi yang dia punya mengundurkan diri? Kita ingin sampai misalnya Budi Ari mengundurkan diri biar gampang segera ditangkap untuk bertanggung jawab dengan judulnya. Jokowi dengan berbagai hal yang menyertainya harus segera ditangkap supaya jangan melarikan diri kemana-mana. Nah, sekali lagi saya ingin jawab dengan kalimat ini, Bung Kameramen, bahwa adanya aksi-aksi pendukungan yang norak kayak gitu, yang kontraproduktif kayak begitu, ini juga ujian terhadap ketegasan dan kemampuan sikap dan jiwa kenegaraan dari seorang Prabowo. Dari saya sudah final, sudah tidak ada lagi alasan untuk direhabilitir. Orang yang bersangkutan ini menyatakan sendiri dengan menangis-nangis, menyesali, saya akan lebih baik kembali ke masyarakat, ke pesantren. Sudah, ngapain balik lagi? Nah, tinggal kita. Apakah saya, apakah Bung Kameramen, apa siapa, ayo kita juga menata diri bahwa kita punya pedoman dari Rasulullah, bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Ustaz Alfian Tanjung atau Uwad, Anda juga punya banyak kekurangan yang harus Anda benahi. Ayo, Anda lakukan pembenahan diri. Bung Kameramen juga melakukan pembenahan diri. Dan seluruh Indonesia yang beragama Islam, ayo kembali menanyakan sejauh mana kita merujuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin atau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, benar sekali Bu Alfian, memang sedikit banyak adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Gus Miftah ini, Bu Alfian, bahwa ya kita memang harus menjaga lisan dimanapun kita berada dan juga kita menjaga sikap karena ternyata sikap sombong itu bukan kita ngerasa ini nggak sombong, tapi bagaimana orang melihatnya, bagaimana orang lain merasakannya. Nah, tapi mungkin Bu Alfian untuk akhir sesi kali ini yang saya lihat itu apa ya Bu Alfian? Ucapan Pak Son Haji dan adanya demo dari aliansi santri itu terlihat tidak alami Bu Alfian. Jadi bukan seperti orang panggilan hati, kiainya mungkin dibully atau kiainya di apa, tapi seperti diorganisasikan gitu. Jadi mungkin nih Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian tadi menyampaikan, ya kita apresiasi lah Gus Miftah berani Bu Alfian mengundurkan diri. Tapi kok saya curiga orang-orang ini malah dikelola oleh Gus Miftah gitu. Tapi untuk akhir sesi kembali lagi Bu Alfian, apa pesan Bu Alfian agar tadi Bu Alfian sempat sebut beberapa nama yang baiknya juga melakukan hal yang sama oleh Gus Miftah, seperti Gus Miftah yaitu mengundurkan diri. Nah, budaya malu untuk mengundurkan diri di pejabat kita ini agak sulit Bu Alfian. Karena mungkin dia mikirnya, gue jadi menteri aja susah payah nih ngejilatnya. Gue jadi menteri aja susah payah untuk muka tebel. Masa gue tiba-tiba ngundurin diri? Ini kayaknya nggak masuk akal Bu Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, pesan Bu Alfian untuk Pak Prabowo. Ayo dilihat lagi, dicek lagi, di screening lagi menteri-menteri yang tidak berguna Bu Alfian untuk kebaikan dan perbaikan ini baiknya memang segera dieliminasi. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Buat masyarakat Indonesia, rasanya peristiwa Suriah dengan Jaulani dan peristiwa Afghanistan dengan Akhundzada dan kawan-kawan, Malaysia dengan Anwar Ibrahim, Turki dengan Erdogan, Indonesia dengan Anies Rashid Baswedan, karena kita merindukan negeri ini dikelola dengan kecerdasan dan kenegarawanan. Kakak yang terakhir adalah, mari kita tindak lanjuti hasil pilkada yang sangat ancur-ancuran ini, yang penuh cawe-cawe dari Pak Mulyono, yang penuh dengan kecurangan-kecurangan yang sangat kasat mata. Mari masyarakat, kita belajar dari pengalaman pilkada di Provinsi Lampung, sehingga gubernur terpilih 82% dan juga Bupati Lampung Utara bisa menang 62%. Itu karya monumental dari jaringan partisipasi masyarakat pribumi, masyarakat muslim yang diantaranya dimotori oleh Bunda Mary, yang juga Ustaz Alfian Tanjung ikut membersamai pada persiapan-persiapan pembekalan buat para relawan-relawan di Lampung. Dan ini akan jadi pelajaran buat kita, efek Lampung. Dan yang berikutnya lah efek Suriah. Yang berikutnya adalah efek daripada nilai positif bahwa memenangkan Islam harus dengan cara Islam dan harus dengan orang-orang yang berkarakter Islam dan tidak perlu takut karena Jaulani telah membuktikan 12 hari cukup untuk mengusir seorang Bashar al-Assad dan semua orang terlihat bergembira persis seperti yang terjadi di Afghanistan
pada tanggal 15 Agustus 2021. Akhirnya, ayo Indonesia, berkemas, rapikan, ormas-ormas, partai-partai Islam, tokoh-tokoh, ayo luruskan niat, benarkan amal, fokuskan tujuan, tegakkan syarat Islam sesuai dengan konstitusi yang ada, ayat suci di atas konstitusi. Kita akan memenangkan negara ini, dimuliakan Allah di akhirat, dan dimuliakan Allah di dunia ini. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.